Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan 8 yang beranggotakan saya sendiri, Aufar Wiraskia Muhammad, Saya Muhammad Cipaul Ramadan, Indah Wulansari, Teguh Adi Prasetyo, Sarah Fauzianas. dan Satrio Bakti Caksono. Nah, kami di sini akan mewawancarai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Beliau Bapak Fuad Hidayat, Esos MSI, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi A. Beliau berasal dari fraksi PKB yang terhitung sejak saat ini pernah mengikuti 4 kali pemilihan legislatif mulai dari 2004, 2009, 2014 dan juga 2019. Kini beliau juga menangani Dapil 12 yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Mari kita simak diskusi kelompok kami bersama Bapak Fuad Hidayat yang membahas mengenai strategi kampanye yang beliau lakukan selama pemilihan legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi teman-teman yang lagi ngedengerin, yang lihat video ini ya. Nah, di sini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Komisi A dari PKB ya. Betul kan Pak? Komisi A. Iya, benar. Betul banget. Nah, ini tuh kita ngobrol soal politik ya, karena di sini kita lagi ada tugas komunikasi politik gitu. Nah, Dari mata kuliah komunikasi iya politik. dari mata kuliah komunikasi politik Pak. Oke. Sebelum itu kita kenalan dulu ya Pak, karena kita Oh boleh, belum boleh. Harus kenal dong, gitu. harus. Masa ngobrol lama nanti nggak saling kenal Iya. kan? Namanya nggak komunikatif. Betul Iya. Pak. Kenalan dulu, kenalin kalau saya sendiri nih di sini saya akan memandu jalannya Pertandingan. ngobrol santai ini ya Pak. Heeh. Sini saya Neng Ane dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 sama oke. di sini ada Sarah Fauziana sama dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Dengan semester Ana, Sarah. Oke. Iya. Saya Indah Wulansari, sama juga dari Komunikasi Penyiaran Islam. Indah. Iya. Oke. Terus Saya Satrio Bakti Satrio, siap. sekarang Oke. Bapak deh yang kenalan. Kita udah kenalan sorry. Ya, kalau saya Fuad Hidayat. Bapak Jadi Hidayat, saya ini sekarang Wakil Ketua Komisi A. Wakil Ketua Komisi A, Iya, Komisi A itu komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan. Hukum dan Pemerintahan, Nah, saya dari fraksinya ini PKB, PKB ya Pak. Partai Kebangkitan Bangsa, dan sekarang ini saya mewakili Dapil 12. Dapil 12. Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Kalau Komisi A itu yang milihnya itu DPRD ya Pak? Itu penugasan dari fraksi. Oh, penugasan dari Ya, fraksi. jadi DPRD ini kan sekarang ada 120 orang. 120 orang. 120 orang itu 5 orang itu menjadi pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari ketua, 1 ketua dan 4 wakil ketua. Nah, yang 115 itu oleh fraksi itu dibagi ke 5 komisi yang ada. 5 komisi yang Jadi ada. yang komisi yang pertama itu Komisi A, itu membidangi hukum dan pemerintahan. Hukum dan Pemerintahan. Komisi B itu membidangi perekonomian. Komisi C membidangi keuangan, jadi pendapatan daerah, pajak dan sebagainya. Komisi D itu membidangi pembangunan, infrastruktur dan sebagainya. Komisi E ini membidangi kesra, Kesra. pendidikan, sosial dan sebagainya. Nah, saya ini jadi setelah pemilu kemudian dilantik. Dilantik. Nah, setelah dilantik itu partai menyusun fraksi. Jadi ada fraksi PDIP, ada fraksi PKB, ada fraksi Gerindra, ada fraksi Golkar dan sebagainya. Nah, fraksi ini yang kemudian menunjuk anggotanya untuk duduk di 5 komisi. Nah, karena ada 115 orang anggota yang non pimpinan DPRD dibagi 5, maka setiap komisi itu anggotanya terdiri dari 23 orang. Oh, dari 23 orang. Nah, dari 23 orang itu kemudian musyawarah memilih 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 1 sekretaris. Jadi itu namanya pimpinan komisi.
Terus apa? Seperti yang tadi udah disampaikan sebelumnya, untuk pertanyaan yang pertama dari saya, Sarfosianas. Pertanyaan pertama yaitu mengenai kapan serta background Bapak Fuad terjun di dunia politik. Jadi kapan nih pertama terjun di dunia politik? Mungkin Jadi begini, kenapa juga? saya masuk partai itu sejak tahun 98. Ya, jadi saya kebetulan masuk 94, kemudian 98 itu saya udah lulus. Jadi masa studi saya itu 3 tahun 8 bulan. Nah, Sesuai. ya 3 tahun 8 bulan. Nah, memang kebetulan tahun 98 itu zaman reformasi. Iya, 98 itu Iya, zaman reformasi. jadi pas saya lulus kuliah itu pas Indonesia ini geger-geger reformasi. Iya. Ramai. Nah, banyak sekali kemudian berdiri partai-partai baru, termasuk pada tanggal 23 Juli 98 itu berdiri PKB. Nah, karena sebelum lulus saya itu aktif di PMII, nah banyak kemudian kakak-kakak kelas, senior dan sebagainya itu yang mengajak masuk PKB. Memfasilitasi. Ya, jadi saya kalau ditanya kapan Mas Fuad ini masuk partai, ya sejak PKB didirikan pada tahun 98, saya sudah mulai aktif di PKB. Jadi apa waktu itu? Saya jadi tukang sapu kantor. Sapu kantor. Iya, karena begini, DPC. DPW langsung. Jadi sudah wilayah. Jadi karena waktu itu partai baru berdiri, memang semua sarana prasarana serba terbatas. Jadi partai-partai baru ini memang belum kemudian punya kantor yang bagus, masih ngontrak. Nah, PKB ini termasuk masih ngontrak di daerah Telogosari. Nah, saya kemudian menjadi tukang sapu di Tempat tersebut. ya di kantor DPW PKB Telogosari itu. Jadi memang benar tukang sapu karena saya tidur di sana hampir 2 tahun. Saya ini ya pokoknya ya kalau pagi ya bersih-bersih, nyiapin segala sesuatu buat rapat gitu kan, terus ya jaga kantor gitu. Administrasi, ada beberapa teman waktu itu itu apa namanya. Jadi ini perlu saya sampaikan di sini karena apa? Saya ingin orang bisa memahami bahwa karir ini tidak harus dimulai dari atas tengah, tapi bahkan harus betul-betul dimulai dari bawah pun nggak ada masalah karena memang harus seperti itu, Step by step ya Pak. step by step. Ya. Karena Bapak juga tadi dari tukang sapu gitu ya. Iya. Ya, tapi itu motivasi sampai sekarang ke Komisi A itu Oh, kalau itu kan perjalanan panjang. panjang. Jadi 98 partai berdiri, kemudian 99 pemilu. Pemilu pertama di era reformasi. Nah, kemudian mulai 98 saya ditarik menjadi staf fraksi. Jadi kalau dulu itu menjadi tukang bersih-bersih di kantor partai PKB. Nah, sejak 99 setelah pemilu itu kemudian PKB kan punya anggota DPRD di Gedung Berlian. Waktu itu kita PKB ini punya 16 kursi. 16 kursi. Nah, saya kemudian ditarik menjadi staf di fraksi PKB. Ya, hampir sampai 5 tahun saya 5 tahun. fraksi di sana. Ya. Oke gitu. Selanjutnya. Terus apalagi? Terus untuk selanjutnya yaitu kan ini udah ada pertanyaan yang mulai kapan bergabung itu kan sudah dijawab ya. Kemudian untuk langsung masuk ke masalah komunikasi kampanye yang dilakukan Bapak ketika mencalonkan diri sebagai calon pemilih daerah. Jadi begini, saya kemudian di tahun 2004 ya Pak. itu menjadi pemilu kedua di era reformasi, saya sudah nyalek. Saya sudah dicalonkan partai untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nah, cuman waktu itu masih menggunakan nomor urut. Belum suara terbanyak. Suara terbanyak. Nah, waktu itu saya oleh partai diberi nomor urut 3. Nah, sementara saya waktu itu dari Dapil 6. Dapil 6 itu Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang. Nah, waktu itu hanya dapat 2 kursi.
sehingga otomatis saya tidak terpilih. Tidak terpilih. Nah, memang zaman pemilu 2004 itu masih hampir sama dengan pemilu 99. Artinya kalau kita ini yang dari PKB itu media kampanyenya ya melalui majelis taklim, kemudian kegiatan-kegiatan NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, kita datang ke pertemuan itu. Atau sekali kita kemudian mengundang tim kecamatan, tim apalagi. Jadi media kampanye masih konvensional lah ya istilahnya, kita ini datang kemudian memakai ketemu tatap muka, kemudian kita ini media brandingnya ya kalender. Iya, kalender ya. Ya baliho, ya itu. Tadi Pak menarik ya soal kampanye yang dilakukan pada zaman dulu Bapak itu ke ibu-ibu Patayat dan yang ya belum dengan media baru gitu, tapi sekarang menangi nggak Pak dengan media baru kampanyenya? Sekarang sih modifikasinya paling melalui sosial media ya. Sosial media. Sosial media, tapi sampai dengan tahun 2019 kemarin memang untuk pileg belum terlalu masif penggunaan sosial media. Beda kalau kemudian pilkada, pilpres apalagi, kemudian pilgub, itu memang pengaruh sosial media sangat-sangat luar biasa. Kalau soal efektivitas nih Pak, dulu kan sepertinya kampanye dulu tuh lebih efektif atau sekarang memang yang lebih efektif itu sekarang yang menggunakan sosial media? Masing-masing zaman punya karakteristik kebutuhan media sendiri. Jadi pemilu 99 misalnya, itu ketika orang masyarakat ini begitu ada kerinduan dengan kehadiran demokrasi yang baru, orang itu nggak perlu dibayar, orang bikin kaos sendiri, orang datang sendiri ke pertemuan-pertemuan partai, orang datang sendiri ke kampanye-kampanye di lapangan, mereka mengeluarkan duit sendiri. Nah, yang ini kemudian hari ini sudah susah untuk kita jumpai fenomena semacam itu. Hari ini kita harus mengundang tim relawan gitu. Kalau dulu semua relawan Kan. Ya. Kalau sekarang kita yang bentuk ya. Kalau sekarang kita yang kita bentuk. yang membentuk. Iya. Itu kalau kan dulu relawan kan Pak. Kalau sekarang kan emang kayak harus dipanggil nih masanya, kayak ayo gitu kan. Lah mungkin kan dari masyarakat sendiri mempunyai pandangan kalau zaman sekarang tuh politik kotor dan lain sebagainya. Lah bagi Bapak sendiri untuk menangkis pemikiran masyarakat seperti itu bagaimana? Begini, jadi ada pandangan umum bahwa politik itu kotor. Tapi saya sering menyampaikan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa politik. Misalnya hari ini partai itu dicaci maki kayak apapun, tapi partai ini memang saluran resmi untuk menjadi presiden ya harus diusung oleh partai. Untuk kemudian menjadi DPR RI harus diusung partai, DPR provinsi sama, DPR kabupaten sama. Sehingga undang-undang ini dibikin oleh DPR yang merupakan produk pemilu, dan pemilu ini kontestannya adalah partai politik. Dan ini kejadian semacam ini tidak hanya sekarang loh. Indonesia ini sejak berdiri itu tidak pernah lepas sejarahnya dari politik. Nah, ini penting sehingga generasi milenial, generasi muda tidak boleh sungkan untuk kemudian masuk ke dunia politik. Jangan sampai kemudian ikut-ikutan melihat politik itu kotor, perebutan kekuasaan, menghalalkan segala cara dan sebagainya. Karena memang secara terminologi politik itu ya the art, seni, who get what, siapa mendapatkan apa, how, bagaimana, when, kapan. Itu memang politik memang seperti itu. Atau bahasanya kan tasarruful imam ala ra'iyah malutul maslahah kan, bahwa kemudian kalau bicara politik, bicara kepemimpinan, bicara tentang imamah, tentang kepemimpinan, ya bicara tentang ra'iyah, tentang rakyat, tentang tasarruf, tentang distribusi sumber daya, dan bicara tentang masolih, tentang kemaslahatan. Jadi politik itu harus kita rubah perspektifnya, kemudian
tidak kotor, tidak manipulatif, tidak tipu-tipu, tapi memang ini instrumen untuk melakukan distribusi sumber daya negara. Nah, ini yang penting di situ, sehingga masyarakat harus hadir di situ. Kaum muda misalnya, anak-anak muda ini biar bisa mendapatkan perhatian kebijakan yang lebih dari pemerintah, ya dia harus melakukan pressure politik. Misalnya bagaimana kemudian ada perda tentang kepemudaan. Nah, bagaimana kemudian di Jawa Tengah ini pemerintah harus punya perhatian anggaran yang lebih terhadap kaum muda misalnya, penyiapan lapangan kerja misalnya. Ini harus ada perjuangan dari anak-anak muda untuk mengingatkan kita-kita yang di DPR provinsi, gubernur, wakil gubernur, agar kebijakannya ini ramah terhadap keberadaan anak-anak muda. Mungkin ini ya Pak, kenapa politik itu dinilai kotor, karena memang anak muda ataupun banyak orang yang menilai bahwa politik itu adalah waktu pesta demokrasi, ya nggak sih? Jadi dilihat dari orang banyak ngasih duit gitu, dan Ya. dinilai kotor tanpa Betul. tahu strategnya gitu, strategi dan Betul, taktik, taktik, karena betul. memang untuk mendapatkan kekuasaan itu butuh strategi gitu kan. Kalaupun ada Betul. Kemudian memang persepsi publik yang hari ini tidak bisa kita pungkiri, ada misalnya pejabat-pejabat yang terlibat korupsi kemudian kena OTT KPK. Betul. Kemudian ada pejabat-pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya, dan hari ini beda dengan dulu. Kalau dulu itu zaman Orde Baru atau sebelumnya itu misalnya ya, ada plat merah. Plat merah itu melanggar lalu lintas. Orang pada takut. Oh, dia pejabat, biarin aja. Sekarang coba plat merah melanggar lalu lintas. Langsung masuk sosial media, langsung dibully, plat nomornya langsung diburu, yang nyopir ketahuan, yang punya mobil plat merah itu siapa ketahuan, dibully se-Indonesia. Ini perkembangan yang sangat luar biasa, dan ini memang dinamikanya memang bagus sebetulnya. Kontrol masyarakat terhadap kami ini sudah semakin kuat. iya kontrolnya. Mungkin selanjutnya Mbak Indah ada yang mau ditanyakan? Nah, saat Bapak melakukan kampanye pemilu ya Pak. Nah itu ada sasaran khususnya nggak sih Pak? Sasaran atau target utama yang dijadikan itu nanti mungkin ini jadi pemilih saya nih. Oh ya, kalau kita ini kan PKB, ini kan terus terang saja kan pemilihnya ini sebagian besar adalah dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sehingga memang kami ini lebih fokus bertemu, berdiskusi, berkampanye di kalangan besar Nahdlatul Ulama. Jadi ini penting karena apa? Karena kemudian ketika saya ini duduk di DPR provinsi, saya kemudian sadar bahwa saya duduk di provinsi sejak tahun 2008, itu ya memang support terbesar saya ini memang keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sehingga ketika kami misalnya pembahasan anggaran dan sebagainya, tidak salah ketika saya ini misalnya memperjuangkan anggaran-anggaran untuk pondok pesantren, untuk madrasah-madrasah, untuk masjid-masjid. Itu memang karena pemilih terbesar kami dari PKB memang dari Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Mas Satrio, apa masih Mbak Indah yang mau bertanya? Mas saya. Oke, siap. Nah itu kan Bapak udah 3 kali ya Pak nyalon di DPR. 4 kali. 4 kali. 4 kali malah. 4 kali, yang 3 kali yang menjadi anggota DPR. Saya yang pertama juga jadi tapi PAW. Oh. PAW apa Pak? PAW itu pergantian antar waktu. Jadi pemilu 2004 saya maju nomor 3. Ya. Dapat 2 kursi. Yang Iya. jadi kan yang nomor 1 dan nomor 2. Iya. Namanya Pak Abdul Qadir Karding dan Pak Jenderal Arifin. Nah, di tengah jalan Pak Jenderal Arifin ini terpilih menjadi wakil Bupati Magelang. Sehingga saya dilantik naik menjadi penggantinya Pak Jenderal Arifin. Jadi 4. Ya. Sekali. Nah, saya di periode itu menjadi anggota Komisi A. Kemudian pemilu 2009 saya terpilih lagi mewakili Dapil 6. Dapil 6. Ya, Wonosobo dan sekitarnya itu, Temanggung dan sekitarnya. Saya kemudian terpilih menjadi ketua Komisi A, bidang hukum dan pemerintahan. Kemudian pemilu 2014 saya pindah dapil ke Tegal, Brebes, Kota Tegal. Nah,
Saya kemudian terpilih menjadi wakil ketua komisi A. Wakil ketua. Ya, karena PKB mendapatkan porsi ketua komisi di komisi B. Jadi kan ketua komisi itu dapat di mana itu kan fraksi-fraksi berembuk. Jadi setiap pemilu pasti berubah-ubah. Nah, pemilu 2019 saya masih di wakil ketua komisi A. Nah itu waktu kampanye itu media yang digunakan antara yang di dapil 6 sama yang Hampir di dapil- sama. sama. Hampir sama. Artinya bahkan sampai pemilu 2019 pun itu sosial media ini sudah penting, tapi yang efektif betul untuk kemudian merekrut pemilih itu memang masih cara konvensional. Tapi Cara Pak, konvensional itu yang pertama tentu saja dengan membuat tim tim. relawan untuk melakukan sosialisasi. Nah, memang yang kedua dengan pertemuan-pertemuan tatap muka. Dari hasil survei ini Pak, menurut Bapak Surveinya siapa dulu? survei ya ini soal media yang karena ketika ada media itu kan yang direkrut kan ibu-ibu. Nah, yang lebih banyak diambil yang suara yang mendukung itu lebih banyak ibu-ibu apa anak muda? Kalau saya ibu-ibu. Ibu-ibu. Terus terang saya basis militan saya itu kebetulan muslimat. Muslimat. Ya, Ahmad Fatayat. fatayat nggak terlalu muslimat. 30 Ya. ke atas ya Pak. Ya, ibu-ibu muslimat. Kalau anak muda nggak terlalu gitu Pak. Berarti kalau anak muda jadi tantangan apa Oh, iya. sih tantangannya gitu kan sehingga Anak muda anak muda nggak ini- banyak nih yang milih gitu Pak. Anak muda ini cenderung apolitis. Apolitis. Tidak suka berpolitik. Apatis. Betul. Jadi memang kemudian anak muda ini memang tidak cukup terjangkau dengan model kampanye yang klasikal, pertemuan dan sebagainya. Nah, anak muda ini memang harus melalui metode khusus, misalnya sosial media. Sosial media. Ya, ini metode baru yang memang harus dielaborasi oleh partai politik maupun person-person yang kemudian ikut dalam kontestasi pemilu, baik di DPR RI, provinsi, DPD dan sebagainya. Dan sampai sekarang apakah soal anak baru menggait anak muda itu belum ada solusi yang lebih tepat seperti kayak misalnya ada tim bola gitu kan kita ikut di sana apa Ya, enggak? ada sih. Nah, memang yaitu anak-anak muda ini nggak bisa digarap dengan model klasik, itu nggak bisa. Nggak Anak bisa. muda ini sosial media harus menggunakan influencer. Influencer. Ya, karena kalau kemudian misalnya saya ini kemudian manual di Instagram, di Twitter, Facebook, nggak menarik. Kayak menarik. Beda kalau kemudian ada seorang influencer ikut di dalamnya gitu ya, ngetak akun saya, itu pasti akan banyak. Iya, saya kebetulan Instagram saya ini saya kebetulan sering ngaji di tempatnya Kiai Munib Zuhri Girikusumo, dan di sana itu ada beberapa artis juga yang ikut ngaji di sana, berteman baik dengan saya, bersahabat baik dengan saya. Jadi banyak follower dari teman-teman artis ini, ada Ivan Seventeen, ada Ivan Govinda, ada Rizal Armada, ada Tommy Kurniawan. Oh, Itu yang atas ya ini. artinya saya ingin memaparkan satu fakta bahwa influencer itu penting. Influencer itu penting. Orang tahunya malah saya ini dianggap manajernya mereka. Saya kadang-kadang di DM, Pak Fuad saya ingin foto dengan ini, kapan sih bisa diagendakan gitu. Nah, mungkin karena wajah saya Iya. bukan artis tapi wajah manajer mungkin kan, jadi dikira kita ini yang ngatur kapan bisa foto. Tapi yang benang merahnya adalah kalau sosial media itu butuh influencer. Jadi sekelas misalnya Pilpres pun Pilpres. Ya. bagaimana kemudian Pak Jokowi ini misalnya menggunakan Agnes Monica yang Atta followernya Halilintar. banyak, Atta Ria Halilintar, Ricis. Sherina Munaf, kemudian Raffi Ahmad gitu kan. Iya. Itu untuk
Iya, untuk menggait luar biasa. Dan hari ini beberapa orang yang pengen berkontestasi di Pilpres misalnya, kalau mereka klasikal itu susah, tapi begitu mereka misalnya masuk di video klipnya Denny Caknan gitu kan, langsung viewernya begitu banyak, tinggi sekali. Sekarang ini kan dunia sosmed itu kan dunia yang sangat dinamis dalam konteks viral enggaknya. Jadi misalnya pada saat misalnya Vanessa Angel itu kecelakaan, hampir selama 2 bulan FYP-nya TikTok itu kan Gala, Pak Dodi, ya terus Mbak Puput, itu terus ganti, misalnya temanya ganti apa lagi. Kemarin hampir 1 minggu berita duka soal Eril yang kemudian tenggelam di Swiss. Nah ini memang kemudian karakteristik algoritma sosial media yang ini harus dipahami betul ketika kita mau menggunakan sosial media sebagai media branding untuk political campaign. Mas Satri ada yang mau ditanyakan? Apa masih Mbak Indah? Masih saya. Untuk visi misi Bapak waktu pemilu di 2019 nih. Nah, itu seberapa jauh sih Pak udah terlaksana sampai saat ini? Jadi begini, saya ini kebetulan di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan, termasuk di sana itu kemudian ada fokus di pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Ya, jadi dulu saya memang seneng fokus di program pemberdayaan masyarakat desa. Dan alhamdulillah program-program yang tadi saya ceritakan itu adalah program-program yang hari ini diakomodasi di APBD Jawa Tengah dalam bentuk bantuan keuangan untuk desa. Ya, jadi Pembangunan masjid itu, Pak? bukan, yang misalnya kayak pengaspalan, terus kayak pembangunan infrastruktur jaringan jalan usaha tani dan sebagainya itu. Jadi kalau bicara tentang core, tentang prioritas, saya memang di luar kemudian yang kaitannya dengan pendidikan ke-NU-an, saya memang ada prioritas di masyarakat desa, pengembangan masyarakat desa. Dan hari ini Jawa Tengah APBD-nya luar biasa. Tahun 2022 ini bantuan APBD dari Provinsi Jawa Tengah untuk desa di Jawa Tengah, itu ada 7.809 desa, itu di angka 1,65 triliun. Jadi ini luar biasa support dari APBD kita Jawa Tengah terhadap pembangunan desa di Jawa Tengah. Apakah itu mencukupi? Tidak. Karena ada 7.809 desa, ada berapa dusun atau dukuh, dan karakteristik kemiskinannya juga berbeda-beda. Nah, ini yang saya berdiskusi dengan Bapeda, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dukcapil, Dinpermas Dukcapil. Kalau kemudian 5 tahun atau 10 tahun sekarang ini Bankeudes ini focusingnya adalah di infrastruktur, maka ke depan harus mulai bersifat ke pemberdayaan. Misalnya bagaimana kemudian memberdayakan BUMDes, bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat. Jadi memang kemandirian masyarakat ini harus dibangun seiring dengan pengembangan infrastruktur yang mulai harus digeser ke pengembangan ekonomi masyarakat. BUMDes saja sekarang udah banyak ya Pak? BUMDes banyak. BUMDes mulai dari yang dasar, kemudian ada yang tumbuh, berkembang, mandiri. Yang mandiri tapi masih belum banyak. Ini ada pertanyaan lagi ya Pak sudah? Nah, sebelumnya tadi kan Bapak udah bercerita kalau misal mencalonkan sebagai wakil serta bupati, itu kan mohon maafnya kan gagal gitu kan Pak. Menurut Bapak itu kegagalannya dari mana? Ya, kegagalannya banyak faktor. Kalau yang pertama itu karena waktu itu selisihnya sedikit sih ya. Selisihnya sedikit ya, apa ya kegagalannya ya? Suara. Ya jelas. Enggak, tapi waktu itu selisihnya hanya di angka 3.000 kalau 2008 itu. Ya memang kalah gitu aja. Kalau di 2018
2013 itu memang isu bupati yang menang itu menggunakan isu tembakau. Ya, dia akan memperjuangkan harga tembakau ini baik, akan tembakau A, B, C, D, E dan sebagainya. Sementara Temanggung itu dari 20 kecamatan, itu 13 kecamatan itu adalah sentra-sentra petani tembakau. Nah, itu pentingnya pemilihan isu di di kampanye seperti itu. Oke. Terus satu lagi pertanyaan dari Temanggung Wonosobo dan Kabupaten Tegal serta Brebes itu kan sangat berbeda ya Pak. Iya, jauh. Temanggung daerah gunung sedangkan Temanggung mereka kan daerah orangnya pripun tundra. Pak, Iya. wonten dawuh menapa. Kalau Tegal kan aja kaya kuwe yo. Anjok mene jam pira. Itu kan hal-hal yang sangat sepele kan. Tapi itu justru sebetulnya bagi saya ini anugerah yang diberikan Allah kepada saya untuk bisa memahami Jawa Tengah ini dalam satu skema yang lebih luas. Bahwa Jawa Tengah ini tidak hanya sekedar kemudian Jawa Tengah bagian tengah yang kuat karakter budayanya dengan Mataraman yang halus, tapi memang ada budaya Pantura yang kalau ngomong tuh apa adanya. Jadi apa yang kemudian di mulut, di otak dan di hati itu sama. Iya. Itu orang-orang Pantura memang kupingnya harus tebel. Iya, kalau gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk, enggak ya. Dua-duanya pasti plus minus, ada kelebihan ada kekurangan. Tapi bahwa ternyata memang kita ini hidup dalam satu nuansa yang penuh perbedaan, budaya yang berbeda, dan kita harus istilahnya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bagi saya Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa hidup di tengah masyarakat yang begitu beda budaya, begitu beda karakter, begitu beda sifat, dan saya harus manjing ajar ajur di dalamnya. Dan alhamdulillah saya menikmati, ya saya senang karena ternyata Allah mencintai saya dengan memberikan tugas di berbagai daerah dengan budaya yang sedemikian berbeda. Berat memang, tapi ketika kita menikmati dan kita menganggap itu bagian dari berkah yang diberikan kepada Allah kepada kita untuk lebih luas lagi bersilaturahmi ya ini yang saya nikmati betul hari ini. Karena ini Pak waktunya udah lama banget ya, nggak kerasa nih kita Ya. ngobrol udah Selamat pagi, nggak lama-lama. apa-apa. Kita masih banyak mungkin penasaran, apalagi anak muda, kita baru banget tanya-tanya, baru banget nih ketemu sama orang ya DPRD. Dan semoga kesannya kemudian kesan bahwa politik itu kotor, tidak asik, ini agak berubah lah kalau kemudian bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya. Ya. Terima kasih udah welcome nih sama kita Siap. yang Ayo sambil diminum. Silakan. minum aja. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ngobrolnya udah lumayan banyak ilmu yang bisa diambil ya teman-teman gitu kan. Boleh deh Pak closing statement dari Bapak, apa kata-kata mutiara atau pesan-pesan buat kita semua. Jadi begini, setiap orang pasti ingin sukses, dan sukses itu harus berkah. Nah, untuk sukses dan berkah itu kuncinya adalah kesabaran berproses. Kesabaran berproses. Profesi apapun, mau jadi dosen, mau jadi politisi, mau jadi pedagang, mau jadi PNS, mau jadi apapun. Jadi jangan pernah berpikir ketika lulus kuliah kemudian masuk perusahaan dapat gaji gede, tugasnya enak, kerjanya enak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi by proses, berproses dari bawah, dan semakin cepat berproses dari bawah semakin baik. Karena nanti kalau umur 30 tahun sudah mulai jadi dapat jabatan-jabatan middle manager, nanti 40 tahun sudah mulai puncak, itu dah. Kalau umur 20 sampai 30 tahun ibaratnya itu kepala jadi kaki jadi kepala, nggak apa-apa. Tapi memang tantangan di awal karir yang kadang-kadang
di luar ekspektasi kita. Kita ini kan begitu kuliah kan ngerasa paling pinter, perusahaan butuh kita, tempat kerja butuh kita gitu kan. Begitu masuk kerja ini pokoknya jadi bos kan. Oh enggak semudah itu Ferguson. Siap. Jadi gitu ya teman-teman, nikmati prosesnya, Allah tahu kita mampu. Amin. Oke. Saya punya pantun nih. 1 2 buat alpukat mawar melati. Buat Pak Fuad Hidayat, kalau kangen kita cari saja nanti. Jadi Mama dia kangen kita ya. Oke, nggak apa-apa, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.